Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Edwin Hubble dan teori Big Bang. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Edwin Powell Hubble, seorang ilmuwan hebat yang berhasil memecahkan misteri para saintis, yang mana beberapa di antaranya harus dibayar dengan nyawa mereka untuk rasa ingin tahunya di zaman Inkuisisi Roma tahun 1600. Giordano Bruno ialah ilmuwan matematika dan kosmolog yang harus mati akibat imbas dari Inkuisisi Roma demi mempertahankan konsep cosmic pluralism atau pluralisme kosmik, atau menyatakan bahwa alam semesta tanpa batas dan rumah bagi dunia yang tanpa batas. 87 tahun kemudian, Isaac Newton memberikan dukungan mengenai teori worldview of Nicolaus Copernicus bahwa matahari adalah pusat dari semua hal. Newton meyakini gaya gravitasi mataharilah yang membuat planet-planet berada pada orbitnya. Demi membuat pandangan yang tidak memihak siapapun, baik Inkuisisi Gereja Roma maupun para saintis astronomi, Newton berpendapat bahwa bintang-bintang yang kelihatannya tetap ternyata bergerak sesuai dengan hukum gerakan Newton. Pandangan Newton ini mengubah konsep Inkuisisi Gereja Roma, namun yang menjadi pertanyaan polemik adalah bagaimana alam semesta terjadi pada awalnya dan mengapa bintang-bintang begitu jauh? Newton tidak memiliki instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi, 250 tahun kemudian, pertanyaan besar ini dapat terjawab setelah proses yang panjang dari mulai William Herschel yang menemukan planet Uranus pada tahun 1785 menggunakan teleskop Newtonian reflector. Herschel juga menemukan titik terang yang dikelilingi oleh semacam awan dan debu. Kemudian, William Pearson, astronom Irlandia, menyelesaikan teleskop The Rosse 6-foot Telescope atau yang sering disebut Leviathan yang beratnya 10 ton, yang pada saat itu adalah teleskop terbaik. Dengan teleskop inilah, untuk pertama kalinya suatu anggapan yang dahulunya dianggap nebula sporal ternyata adalah galaksi. Sekalipun hasilnya sangat detail, tetapi posisi galaksi ini belum diketahui. Pria inilah yang memberikan jawabannya, yaitu Edwin Powell Hubble. Kakek Edwin pernah membuatkannya teleskop. Saat masih muda, Edwin sering menghabiskan malam untuk mengamati langit menggunakan teleskop tersebut. Edwin pernah menghabiskan malam tanggal 23 Juni 1899 bersama temannya untuk menyaksikan gerhana bulan. Dan ini tentunya menjadi pengalaman yang berharga pada zaman itu. Pada saat ini, Edwin mulai menyukai astronomi. Pada tahun 1910, Edwin pergi ke Inggris bersama ayahnya untuk belajar hukum di Oxford, namun ia tidak terlalu tertarik. 3 tahun kemudian, ia kembali dan melanjutkan studi astronominya pada tahun 1914. Dalam disertasi doktornya, Hubble berhipotesis bahwa nebula spiral adalah galaksi yang sangat jauh dari galaksi kita sendiri. Tetapi, untuk membuktikan ini, dia harus mengukur jarak galaksi tersebut. Hubble mencurahkan perhatiannya pada nebula Andromeda, satu-satunya galaksi yang terlihat dengan mata telanjang dari belahan bumi utara. Setelah bertahun-tahun pengamatan intensif, Hubble menemukan dan menentukan jarak Andromeda dari bumi, yaitu 800.000 tahun cahaya, sekitar 8 kali diameter dari Bima Sakti. Meskipun kita sekarang tahu bahwa Andromeda sebenarnya 3 kali lebih jauh, 2,4 juta tahun cahaya, Hubble telah membuktikan bahwa ada galaksi di luar galaksi kita sendiri. Setelah perdebatan itu selesai, Hubble membuktikan kalau ternyata alam semesta ini berkembang. Melalui analisis spektrum warna, Hubble membuktikan bahwa alam semesta terus dan selalu berkembang. Bersama asistennya, Milton Humason, seorang penyuka sains yang tidak memiliki pendidikan formal mengenai astronomi. Mereka mulai menganalisis spektrum warna dan menemukan bahwa adanya pergeseran warna ke arah spektrum merah. Artinya,
Apabila terjadi pergeseran ke arah warna ungu, berarti terjadi penyempitan. Sementara spektrum warna ini menunjukkan pergeseran ke warna merah. Artinya, panjang gelombang cahaya mengalami pergeseran terhadap bagian spektrum yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Pada tahun 1927, ilmuwan astronomi yang disegani, Lemaitre, mendukung konsep bahwa alam semesta mengembang, namun bukan berarti segala sesuatu yang melayang di langit bergerak menjauhi bumi, melainkan bergerak mengembang pada galaksi itu sendiri. Ibarat, jika kita meniup balon polkadot, bahwa galaksi-galaksi mengembang seperti titik-titik pada balon tersebut. Hubble mendukung pernyataan ini dengan rumus matematika yang dikenal dengan hukum Hubble. Pada hukum Hubble ini dikenal dengan nama konstanta Hubble. Ibarat pergerakan, semua bagian balon semakin besar dengan kecepatan yang sama. Semakin jauh dua titik dari satu sama lain, maka semakin jauh juga jarak antara titik-titik tersebut akan meningkat. Kemudian setelah Edwin Hubble dan Lemaitre meneliti bahwa alam semesta berkembang, mereka juga menemukan bahwa ternyata alam semesta ini juga mengalami percepatan. Itu terjadi karena adanya materi gelap. Oh iya, pada saat itu, Einstein sebagai seorang ilmuwan hebat yang disegani pada zamannya memiliki pandangan lain mengenai alam semesta yang dikenal dengan The Steady State Model, tanpa adanya awal permulaan alam semesta atau Big Bang. Pada tahun 1932, Albert Einstein mengunjungi Edwin Hubble dan Lemaitre di Mount Wilson Observatory. Setelah mengamati dan mendengar penjelasan Lemaitre dan Hubble, Einstein menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa teori Big Bang adalah permulaan alam semesta berkembang. Nah, itu tadi materi tentang Edwin Hubble dan teori Big Bang. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa ya, subscribe channel Edukasi Eksis ini. Terima kasih, bertemu di lain video.